Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohrizky Khairul Rahman, NPM 210420103001 dari Analisis Lingkungan Bisnis kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok 8 tentang organisasi perusahaan. Berikut adalah nama anggota kelompok dari kelompok 8. Baik, menuju materi. Pengertian organisasi perusahaan. Organisasi perusahaan adalah wadah, persatuan dan kesatuan bagi perusahaan yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan, atau jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan. Manfaat organisasi perusahaan. Yang pertama yaitu membantu mencapai target perusahaan. Manfaat organisasi perusahaan bagi suatu bisnis yakni dapat membantu mencapai target yang telah disusun dengan matang. Organisasi yang terdiri dari sebuah struktur inilah nantinya tiap-tiap individu dalam kelompok tersebut akan melakukan tugasnya masing-masing agar dapat mencapai sebuah target yang diinginkan. Yang kedua yaitu mempermudah dalam mengembangkan bisnis. Organisasi perusahaan memudahkan ketika akan mencari modal usaha tambahan. Selain itu, juga akan semakin mudah ketika perusahaan akan kedatangan investor. Selanjutnya yaitu firma. Pengertian firma. Firma merupakan persekutuan dua orang atau lebih yang menjalankan bisnis dalam satu nama. Firma dioperasikan oleh sekutu aktif yang bertugas menjalankan perusahaan serta menjalin hubungan hukum atau kerjasama dengan pihak ketiga dan bertanggung jawab penuh terhadap kemajuan perusahaan. Apabila firma yang didirikan mengalami kerugian atau bangkrut, semua anggota firma wajib untuk ikut bertanggung jawab. Firma tidak termasuk usaha yang berbadan hukum, sebab tidak ada pemisah antara kekayaan anggota satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu syarat pendirian firma. Yang pertama yaitu didirikan minimal 2 orang. Yang kedua menentukan nama yang akan dipakai dan didaftarkan. Yang ketiga, mempunyai badan pengurus dan anggota aktif yang terlibat. Yang kedua, yaitu dasar hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD pasal 16 sampai dengan pasal 20 yang membahas pendirian permodalan serta peran sekutu, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 22 sampai dengan pasal 29 yang membahas akta pendirian firma. Selanjutnya yaitu ciri-ciri firma. Setiap anggota aktif dalam mengelola perusahaan dan turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, maka semua anggota memiliki tanggung jawab melunasi hutang itu. Dan yang ketiga yaitu dalam kondisi tertentu, apabila terdapat anggota yang memutuskan keluar dari firma, maka secara hukum firma tersebut dianggap bubar. Selanjutnya yaitu kelebihan firma. Jumlah modal yang bisa didapatkan jauh lebih besar dari milik perseorangan. Yang kedua, proses pengajuan kredit lebih mudah sebab terdapat akta notaris. Yang ketiga yaitu pembagian tugas merata serta sesuai keahlian setiap anggota. Yang keempat, seluruh anggota bertanggung jawab atas kemajuan maupun kemunduran perusahaan. Dan yang kelima yaitu pembagian laba didasarkan pada kesepakatan perencanaan modal awal. Kekurangannya yaitu yang pertama, rawan konflik antar anggota. Yang kedua, tidak ada pemisah antara hak kepemilikan pribadi dengan aset milik perusahaan. Yang ketiga yaitu setiap anggota firma akan turut terjerat masalah apabila yang lain terjerat masalah. Selanjutnya yaitu CV. Pengertian CV adalah persekutuan komanditer yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana sekutu komanditer memiliki sebagian hak dalam pemberian modal pendirian CV dan tidak bertanggung jawab dalam aktivitas operasional perusahaan. Persekutuan komanditer mengenal 2 istilah, yaitu sekutu aktif dan komanditer. Sekutu aktif adalah anggota yang bertanggung jawab atas aktivitas operasional perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas hutang-hutang perusahaan. Sedangkan sekutu komanditer, yakni anggota yang memberikan atau menanamkan modalnya, serta tidak terlibat dalam urusan operasional perusahaan. Sekutu pasif bertanggung jawab atas risiko yang terjadi sampai batas modal yang ditanam. Syarat pendirian CV yaitu yang pertama didirikan oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua memiliki akta notaris berbahasa Indonesia. Yang ketiga pendiri harus berwarga negara Indonesia. Dan yang keempat tidak diperkenankan
adanya partisipasi dari modal asing. Yang kedua yaitu ciri-ciri. Hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia. Warga negara asing tidak diperkenankan mendirikan CV. Yang kedua yaitu memiliki pendiri 2 orang atau lebih. Terdiri dari 2 sekutu, yakni sekutu aktif dan sekutu komanditer. Selanjutnya yaitu sekutu aktif mengelola perusahaan dan sekutu aktif pasif menanamkan modal, lalu modal pendirian tidak ada batas minimal. Dasar hukum dari CV ini yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 2018 yang membahas pendaftaran persekutuan komanditer. Selanjutnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1647 dan 1649 yang membahas tentang pembubaran CV. Kelebihan dari CV yaitu tidak ada batasan minimal berapa modal yang harus dimiliki oleh CV. Selanjutnya, CV dapat menentukan keputusan besar tanpa melakukan rapat dan dapat melakukan tindakan segera demi kebaikan perusahaan. Selanjutnya, pemilik dapat melakukan perubahan akta tanpa perlu rapat dengan pengurus. Dan yang terakhir, laba yang diterima CV saat akhir tahun hanya dibebani 1 kali pajak, yakni pajak perusahaan. Pemilik yang menerima bagian laba CV tidak dikenai pajak dan termasuk dalam non-objek PPh. Kekurangannya yaitu yang pertama rawan terjadi konflik antar anggota. Yang kedua, sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Dan yang ketiga, kemajuan atau kemunduran CV bergantung pada sekutu aktif sehingga kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Dan yang terakhir yaitu apabila perusahaan berhutang, maka sekutu aktif wajib untuk menanggung hutang tersebut. Sementara sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanam di dalam CV. Selanjutnya yaitu perusahaan daerah. Pengertian dan tujuan pendirian perusahaan daerah. Badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah yaitu untuk ikut serta melaksanakan pembangunan daerah di bawah pimpinan daerah. Ciri-ciri dari perusahaan daerah. Yang pertama yaitu pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Yang kedua, pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan. Dan yang ketiga, pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Dan yang terakhir, melayani kepentingan umum dan mencari keuntungan. Berikutnya yaitu perusahaan jawatan. Pengertian perusahaan jawatan merupakan perusahaan negara yang didirikan dengan tujuan utama untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa melepaskan syarat efisiensi, efektivitas, dan segi ekonomis. Ciri-ciri dari perusahaan jawatan yang pertama yaitu pimpinan dan karyawan berstatus pegawai negeri. Yang kedua, merupakan bidang dari departemen pemerintah. Selanjutnya yaitu memperoleh fasilitas negara. Selanjutnya memberikan pelayanan kepada warga. Dan yang terakhir, dipimpin kepala negara yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Departemen yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu perusahaan terbatas. Pengertian perusahaan terbatas atau perseroan terbatas yakni organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Ciri-ciri dan sifat PT yaitu yang pertama, modal dan ukuran perusahaan yang besar. Yang kedua, kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik satuan. Yang ketiga, dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham. Selanjutnya yaitu kepemilikan mudah berpindah tangan. Selanjutnya, mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan atau pegawai. Selanjutnya, keuntungan dibagikan kepada pemilik modal atau saham dalam bentuk dividen. Selanjutnya yaitu kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham. Selanjutnya, sulit untuk membubarkan PT. Dan yang terakhir, pajak berganda pada pajak penghasilan atau PPh dan pajak dividen. Selanjutnya yaitu pembagian PT.
PT terbuka perseroan terbatas adalah yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal atau go publik. Dan yang kedua, PT tertutup. Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu. Misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja, atau kalangan terbatas dan tidak terjual kepada umum. Dan yang terakhir yaitu PT kosong. Perseroan terbatas kosong ialah perseroan terbatas yang sudah tidak aktif menjalankan usahanya dan hanya tinggal nama saja. Selanjutnya, keuntungan dan kelemahan membentuk PT. Keuntungan yang pertama yaitu kewajiban terbatas, yang kedua masa hidup abadi, yang ketiga efisiensi manajemen. Kelemahannya yaitu yang pertama kerumitan perizinan dan organisasi. Selanjutnya yaitu perusahaan umum. Pengertian perusahaan umum yakni perusahaan negara yang didirikan dengan tujuan untuk melayani kepentingan umum dan memperoleh keuntungan. Perusahaan ini berstatus badan hukum dan modal usaha yang digunakan seluruhnya milik negara. Dana penunjang usahanya dapat diperoleh dari pinjaman dalam negeri maupun luar negeri. Ciri-ciri perusahaan umum: yang pertama, bertujuan melayani kepentingan umum yang vital, tapi diperbolehkan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, modal berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. Yang ketiga, pemimpin dan karyawan berstatus sebagai perusahaan negara atau pegawai negeri. Dan yang terakhir, perlu berada di bawah pimpinan dewan direksi. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.